warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Distrik Jabar. Jumpa lagi dengan saya Dewi Nuraini di podcast Sapa seputar aktual pendidikan juara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Ibu Fitri Agustine SEMTRAP. Nah, narasumber kita hari ini akan berbicara tentang kita akan berdiskusi tentang penanganan pengaduan pelayanan publik di Jawa Barat. Beliau adalah Kepala Keasistenan Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Selamat pagi Bu Fitri, apa kabar? Selamat pagi Bu Dewi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini Bu, kita kan kalau di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kan sekarang lagi musim-musimnya PPDB ya. Sekarang lagi hari ini sedang pembukaan tahap 2 nih. Nah, kami ingin mengetahui informasi tentang penanganan pengaduan pelayanan publik di Jawa Barat itu seperti apa. Jadi mungkin pertanyaan pertama dari saya, bagaimana Ombudsman Jabar melakukan pemantauan terhadap penanganan pengaduan pelayanan publik di Jawa Barat, Bu? Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi kalau Ombudsman itu melakukan penanganan pengaduannya, terutama misalkan kita tentang PPDB ya. Nah, untuk PPDB terutama tahun ini kita meminta memang pengaduannya itu secara berjenjang. Berjenjangnya itu bagaimana? Jadi kan kami itu adalah lembaga negara pengawas eksternal. Sebelum masuk ke kami sebagai pengawas eksternal, masuk dulu nih ke pengawas internal, yaitu adalah di satuan pendidikan itu sendiri. Jadi ketika misalkan ada aduan dari masyarakat, biarkan nanti biasanya kami akan mengarahkan, silahkan Bapak Ibu untuk menghubungi KCD-nya terlebih dahulu, begitu, kantor cabang dinas ya, sebelum ke kami. Andai kata misalnya dari kantor cabang dinasnya itu tidak merespon, nah nanti baru biasanya ke tingkat yang lebih tinggi lagi di dinas pendidikannya. Nanti kalau dinas pendidikan provinsinya juga tidak merespon, baru nanti biasanya akan kami langsung tindak lanjuti seperti itu. Oh, jadi berjenjang dulu ya Bu, dari satuan Iya, pendidikan, lalu betul. ke cabang dinas, lalu Iya, baru ke dinasnya sendiri gitu ya. betul. Nah, bagaimana sebenarnya Ombudsman Jabar ini berperan dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelayanan publik ini, Bu? Iya, baik. Jadi kami itu memang pada saat masyarakat ya mengadu kepada kami, itu bisa dijamin kerahasiaannya, begitu. Bisa dijamin kerahasiaannya. Jangan khawatir untuk mengadukan penyelenggara ataupun penyelenggara yang diduga maladministrasi kepada kami. Nah, pada saat pelapor, kami katakan pelapor ya, ataupun pengadu itu mengadu kepada kami, biasanya selalu akan kami tindak lanjuti dan akan selalu kami sampaikan hasil dari perkembangannya. Itu dari sisi akuntabilitasnya. Jadi progresnya Betul, diberitahu pasti. ya Bu ya. Betul. Baik itu melalui telepon ataupun melalui surat gitu, ataupun melalui email, itu pasti biasanya langsung kami sampaikan seperti itu. Nah, kemudian juga dari sisi kepenyelenggaranya juga, andai kata memang mau dirahasiakan, kami tidak akan menyampaikannya, begitu. Anonim juga nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti kalau pelapor minta anonim gitu ya. Asalkan tidak anonim kepada kami, Oh seperti ya. itu. Kalau ke Ombudsman harus jelas gitu ya Harus Bu ya. terbuka, harus terbuka, dan jangan khawatir, pasti biasanya akan kami tindak lanjuti. Oke. Itu bisa melalui WhatsApp pengaduan, ataupun email, datang langsung, ataupun surat, ataupun telepon. Mangga silakan itu Ini untuk. sudah terbuka gitu ya, Iya. berbagai kanal pengaduan ke Ombudsman Betul, ini ya. betul. Oke. Nah, sebenarnya apa saja Bu jenis pengaduan yang paling sering diterima oleh Ombudsman nih? Kalau untuk di bidang pendidikan ini memang tahun 2022 itu kan ada sekitar konsultasinya itu sekitar 55 ya. 55 jenis konsultasi, kemudian dari 2023 ini 25 konsultasi, itu hampir kebanyakan tentang penahanan ijazah. Oh, gitu Ya, ya. penahanan ijazah. Kemudian juga adanya pungli. Kemudian adanya sistem pembelajaran yang keluar dari prosedurnya seperti itu.
Nah, itu yang biasanya sering Oh, sering. disampaikan. Begitupun juga saat PPDB sekarang. Jadi memang untuk PPDB sekarang memang agak sedikit Bu Dewi Mhm. aduan yang masuk ke Oh kami ya, begitu ya. tahun ini ya Bu lebih Ya, sedikit ya? sedikitnya bukan berarti tidak ada. Mhm. Tetapi yang Ada, tapi ada, tapi yang tadi kami sampaikan berjenjang itu. berarti sudah Ja- selesai di tingkat Betul, tahapan berjenjang itu ya, tahap satuan pendidikan ataupun di tahapan KCD ataupun dinas pendidikan itu udah udah clear clear. seperti Oh itu. ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ada Ya, perbaikan dari tahun kemarin ya. ya alhamdulillahnya itu. Jadi memang dinas pendidikan kan setiap tahunnya kami lakukan pengawasan dan kami berikan saran perbaikan untuk ditindaklanjuti. Selalu ada perbaikan terus-menerus dari dinas pendidikan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Nah, tadi ya, bagaimana Ombudsman Jabar berkoordinasi Bu dengan lembaga-lembaga mungkin ya tadi kan kalau di kami kan ada satuan pendidikan, ada KCD, ada dinas. Nah, bagaimana koordinasi Ibu sebagai Ombudsman Jabar ini untuk terkait mengenangani pengaduan pelayanan publik ini, Bu? Baik. Ya, ini juga salah satu trik kami sebenarnya ya. Kami memang melakukan ada yang namanya kerjasama ataupun narahubung. Jadi pada saat ada pengaduan, pengaduan yang masuk ke kami, sebelumnya itu memang kami selalu melakukan pertemuan koordinasi dalam rangka meminta narahubung untuk setiap ada pengaduan yang masuk. Narahubungnya itu dari tingkat level KCD dan dinas pendidikan, sehingga nanti dinas pendidikannya itu yang apa namanya istilahnya langsung menyampaikan kepada KCD dan KCD-nya yang menyampaikan pada satuan pendidikan. Nah, itu kami lakukan rapat-rapat koordinasi ya, dan di situ nanti kami pasti selalu meminta narahubung. Oke, jadi narahubung ini memegang peranan vital ya Bu sebenarnya Oh untuk iya, menangani pengaduan publik betul ini ya. sekali. Nah, yang paling apa namanya yang menjadi celah hambatan itu karena tadi narahubung vital itu adalah jika narahubung handphonenya ataupun nomor teleponnya itu tidak aktif. Oh, tidak bisa dihubungi. Betul sekali. Oh, Nah, iya itu iya. yang menjadi kendala sebenarnya. Oke. Jadi mungkin karena tidak ada respon, jadi masyarakat pun mengadunya langsung ke ombudsman mungkin ya Bu ya. Betul. Oke. Siap-siap. Nah, sekarang apakah ada mekanisme atau program khusus yang dilakukan Ombudsman Jabar nih, terutama ya Bu yang di Jawa Barat, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak mereka dalam mengajukan pengaduan pelayanan publik? Baik, di kami ada yang namanya kalau kami melakukan ombudsman on the spot ya. Oh, oke. Ya, ombudsman on the spot itu seperti apa? Jadi kami datang ke tempat-tempat layanan, tapi biasanya kami melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Oke. Di situ biasanya pemerintah daerah telah mempunyai program yang secara kontinu dan berkala itu mereka mengumpulkan di suatu tempat di mana di dalamnya ada sekitar misalkan 12 hingga 20 instansi yang melakukan pelayanan langsung, baik itu pemerintah daerah ataupun vertikal, instansi vertikal. Nah, di situ kami ikut. Nah, kami melakukan apa namanya, menerima pengaduan gitu langsung dari masyarakat. Kemudian masyarakat bisa langsung melakukan konsultasi kepada kami. Plus kami sekaligus melakukan sosialisasi. Jadi di situ kami bersama-sama dengan stakeholder bekerja sama ya dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal di dalam ombudsman on the spot itu apa namanya mengajaklah masyarakat untuk jangan takut-takut untuk melakukan konsultasi ataupun pengaduan kepada ombudsman Oke. jika memang terjadi maladministrasi. Oke. Ombudsman on the spot ini tiap bulan Bu ada atau mungkin seperti apa nih Untuk saat timingnya? ini hampir tiap bulan ya Oh, ada tiap ya, bulan, ya. ya, Tapi ya. nanti biasanya dilihat juga dengan kepadatan ke agenda Oh, kami iya. begitu. Tapi sejauh ini dari bulan awal tahun itu udah tiap bulan kami ada. Oh, oke. Jadi tiap bulan sudah ada ombudsman on the spot Iya, itu ya. berpindah-pindah di kota kabupaten yang lain. Nah, untuk infonya bisa didapatkan di mana tuh Bu? Bisa ada ombudsman di sini? Dipantau di Instagram kami. Oh, Instagram ombudsman. Iya. Apa tuh Bu Instagramnya Bu? @ombudsman Jabar 13 @ombudsman RI 137 Jabar. Oke, nih siap-siap ya ini untuk para masyarakat kalau ingin mengunjungi Ombudsman on the spot tadi tinggal dipantau aja Instagram Ombudsman Jabar.
Nah, next ya Bu, kita ke Ya, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana Ombudsman Jabar ini mengukur keberhasilan penanganan pengaduan di pelayanan publik ini, Bu? baik, Apa tolak ukurnya? baik. Eh, bagi kami sebenarnya ini agak agak sulit ya, dalam artian begini. Ketika menurut kami, karena ada beberapa beda pandangan ya, Bu Dewi. Mm-mm. Ketika menurut kami adalah pengaduan yang masuk itu sudah selesai pada tahap atau tataran instansi penyelenggara, Mm-mm. yaitu pengawas internal. Mm-mm. Menurut kami itu berhasil, begitu Mm. ya. Mm-mm. Eh, Ketika masuk kepada ombudsman banyaknya aduan itu, Mm-mm. ini bisa bermacam-macam. Bisa mungkin saja dari masyarakatnya juga tidak mengetahui mengenai bagaimana sih cara mereka harus mengadu, begitu Mm-mm. kan. Betul. Kemudian atau mungkin tidak tersedia juga nih ada kanal-kanal pengaduan. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya tolak ukurnya kalau kami melihat adalah ketika misalnya ada pengaduan yang masuk kepada kami, kemudian itu diselesaikan secara Internal. internal, Mm-mm. begitu ya, clear di tataran internal, Mm-mm. bagi kami itu adalah Sebuah sudah keberhasilan ya, Bu betul, ya. betul Oke. sekali. Karena memang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik kan memang kami mendorong itu Mm-mm. untuk dilakukan apa namanya penyelesaian Penyelesaian dengan ada pengawas internal internal gitu. dulu. Selesaikan dulu internal. Kalau nggak Betul, bisa, udah mentok baru ke eksternal. ombudsman ya, ke Betul, eksternal. betul. Oke nih, apa saja Bu tantangan yang dihadapi oleh Ombudsman Jabar nih dalam menangani pengaduan dari masyarakat ini? Baik. Tantangan utamanya pertama, kalau dari sisi penyelenggara ya, Mm-mm. kalau dari sisi penyelenggara tentunya kepatuhan dari penyelenggara itu sendiri Hmm. untuk ini menindaklanjuti pengaduan tentunya. Mm-mm. Jadi kadang-kadang ada yang penyelenggaranya acuh misalnya begitu Mm-mm. ya, acuhnya mungkin karena ketakutan biasanya itu, Oh iya. karena ketakutan ketika misalkan mendapatkan eh, surat cinta ombudsman seperti Iya, itu ya. deg-degan ya Bu, surat Gitu ya. cinta dari Atau Ombudsman. misalkan ombudsman menelepon, kami kan sekarang biasanya lebih sering melakukan apa menghubungi secara non formal, dalam artian Mm-mm. adalah melalui handphone begitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Di telepon sudah agak gimana, tapi Mm-mm. kemudian juga ya itu dari sisi kepatuhan dari penyelenggaranya memang Mm-mm. yang eh, tantangan Tantangan utamanya. utama ya. Tetapi kemudian juga ada tantangan lain, yaitu Mm-mm. dari masyarakatnya sendiri. Seperti apa tuh Bu? Iya, dari masyarakatnya sendiri yang memang kadang-kadang itu enggan enggan dalam artian itu pokoknya nggak mau tahu. Hmm. Nggak mau taunya seperti apa. Misalkan pokoknya nggak mau tahu sesuai apa yang dia ingini. Oh, Kan kita oke. bukan istilahnya lembaga yang pemuas begitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Ada Kadang aturan ya Bu ada yang harus ya, betul. dijalani. Nah, kadang-kadang masyarakat itu nggak mau tahu. Contohnya PPDB inilah Mm-mm. misalkan ya, ada yang namanya sudah ada SOP-nya, standarnya Mm-mm. seperti apa begitu ya. Ya, Tapi dia nggak mau, dia pengen tetap pokoknya anaknya harus masuk. lolos. Sedangkan anaknya juga tidak memenuhi kriteria tersebut. Heeh. Nah, ombudsman kan di sini imparsial ya, tidak Iya. memihak masyarakat, juga Mm-mm. tidak memihak dari sisi penyelenggara. Mm-mm. Seperti itu tantangan terberatnya sebenarnya itu. Iya, iya, iya. Berarti dari penyelenggara dan juga dari masyarakatnya gitu ya, Mbak, tantangannya Betul, juga ada tantangan tersendiri gitu ya. betul. Nah, sekarang bagaimana Ombudsman Jabar nih Bu berperan dalam memberikan rekomendasi perbaikan penanganan pengaduan nih kepada yang tidak memenuhi standar pelayanan publik ini seperti apa? Iya, Apakah ada rekomendasi khusus mungkin Pak? Apa ada tadi mungkin kalau di kami kan ada pengaduan berjenjang ya. Nah, mungkin atau untuk di Ombudsman memberikan rekomendasinya seperti apa, Bu? iya. Kan tadi Bu Dewi bilang ada yang namanya standar pelayanan ya. Mm-mm. Nah, memang kebetulan tiap tahunnya ombudsman itu ada yang namanya melakukan survei kepatuhan atau opini pengawasan pelayanan publik. Mm-mm. Salah satu menjadi objek pengawasannya itu adalah terpenuhinya eh, kanal-kanal pengaduan, Mhm. begitu ya, terpenuhinya, dan memang harus dipenuhi tuh, karena kan kewajiban dari penyelenggara, Penyelenggara. ya Mm-mm. penyelenggara untuk memenuhi pengaduan tersebut. Nah,
Di situ biasanya kami langsung selain melakukan observasi, kemudian juga kami melakukan penilaian dan ini dilakukan seluruh Indonesia. Kami lakukan di seluruh instansi di Di Indonesia Indonesia. begitu serentak seperti itu. Nah, biasanya kemudian kami akan berikan saran perbaikan untuk misalkan dipenuhilah dari sisi kanalnya Kanal-kanal tadi baik ya. kotak pengaduan kah ataupun dipajang lapor Go ID-nya seperti itu. Terus kemudian juga bagaimana cara melakukan registrasi pengaduan yang baik. Kadang-kadang mereka tuh penyelenggara itu menerima pengaduan tetapi tidak melakukan registrasi Oh begitu ya, iya tidak betul. diregistrasi sehingga akuntabilitasnya tidak terlihat seperti itu gitu Ya ya. nggak terdeteksi juga ya Bu Betul. pengaduan yang masuk itu berapa gitu Betul, ya. jadi kan juga sayang kinerjanya jadi tidak Tidak, terlihat dan terukur iya begitu ya. betul. Nah, begitu Bu Dewi. Jadi kami lakukan namanya ada namanya survei kepatuhan ya untuk dari sisi apa namanya eh, untuk yang objek yang pengaduan kanal pengaduannya. Tetapi kami juga Bu Dewi melakukan pengawasan untuk kota kabupaten yang memang sudah apa namanya memasang atau mencantumkan lapor Go ID di setiap instansinya Instansinya. begitu. Oke. Nah, sekarang nih Bu nih udah sampai ke pertanyaan terakhir. Nggak kerasa ya Bu? Iya, nggak kerasa ya. Nah, mungkin Ibu dari Ombudsman Jabar ini apakah ada himbauan atau mungkin pesan mungkin untuk satuan pendidikan, untuk cabang dinas, untuk instansi penyelenggaranya juga dinas pendidikan dan atau mungkin untuk masyarakatnya sendiri nih, terutama sekarang kan lagi PPDB nih ya. Mangga Bu, apakah ada tips khusus atau pesan Baik, dan himbauan? baik, terima kasih Bu Dewi. Untuk penyelenggara khususnya di bidang pendidikan ini, pertama Ombudsman melakukan apresiasi ya karena Dinas Pendidikan melakukan perbaikan terus-menerus setiap tahunnya. Saran perbaikan yang diberikan Ombudsman itu selalu dilakukan oleh oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan maklumat pelayanan itu adalah melakukan perbaikan terus-menerus. Kemudian juga dari sisi penyelenggara harapannya adalah untuk pengawasan internalnya itu boleh dikatakan diaktifkan lah gitu ya, digunakan seperti itu sehingga masyarakat tahu sebelum melakukan pengaduan ke Ombudsman selaku pengawas eksternal, tetapi juga melakukan pengaduan kepada penyelenggara. Kemudian dari sisi masyarakatnya juga, masyarakat diharapkan itu mau mengerti, mau memahami sisi standar pelayanan. Karena kewajiban dari masyarakat selain haknya adalah melakukan pengaduan, tetapi kewajiban juga harus memahami dan mengerti standar pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara. Karena bagaimanapun juga antara pemerintah ataupun penyelenggara dengan pengawas dengan masyarakat yang juga melakukan pengawasan ya bersama-sama dengan kami selaku pengawas eksternal itu harus bersama-sama beriringan seperti itu karena juga tidak akan mungkin terwujud suatu pemerintahan yang baik tanpa juga didukung oleh masyarakat seperti itu. Iya, terima kasih banyak Bu Agustin atas himbauannya tadi ya untuk instansi penyelenggara dan juga untuk masyarakat. Terima kasih telah berkenan hadir di podcast Sapa Distrik ini. Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung lagi ya Bu di lain waktu. Nanti akan kami undang lagi. Nah, pemirsa, sekian podcast kita hari ini tentang penanganan pengaduan pelayanan publik di Jawa Barat. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like juga gitu ya, atau komen mungkin di Instagram dan YouTube Distrik Jabar. Sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.